Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 6 April 2025. Pada tanggal 1 April berlalu, sudah beta memberikan penjelasan yang begitu hebat menyangkut fakta hukum dan sejarah tentang apa sesungguhnya itu Indonesia. Apakah itu negara benar atau negara yang tidak benar? Kepada pemerintah Indonesia, dalam hal ini kepada Presiden Prabowo Subianto, ingatlah dan sadarlah bahwa kalau berbicara tentang Indonesia, ada dua macam Indonesia, dan itulah Indonesia yang benar dan Indonesia yang tidak benar. Indonesia yang benar itulah yang mendapatkan pengakuan dan keputusan serta persetujuan dari pemerintah Kerajaan Belanda dan UNSI pada tanggal 27 Desember 1949 di Amsterdam, Belanda dan Jakarta sebagai negara merdeka dan berdaulat mutlak dengan sebutan Negara Federasi Republik Indonesia atau RIS, yang terdiri dari 7 negara bahagian dan 9 daerah otonomi sah dan tidak dapat lagi dicabut sesuai dengan rancangan Piagam Penyerahan Kedaulatan pasal 1 ayat 1, 2, dan 3 dari hasil Konferensi Meja Bundar dan Piagam Persetujuan dari rancangan Konstitusi 1949. Tidak ada alasan dalam bentuk hukum apapun untuk membenarkan Indonesia sebagai bangsa negara merdeka dan berdaulat kalau itu di luar hasil Konferensi Meja Bundar dan rancangan Konstitusi 1949. Untuk itu, menggunakan Undang-Undang Dasar 45 dan KUHP 1958 yang asalnya dari Dekret Soekarno pada tanggal 5 Juli 1949 di Jakarta adalah bukti nyata bahwa pemerintah Indonesia terlibat dalam konsep kriminal internasional. Dekret Soekarno sebenarnya dalam fakta hukum adalah bukti dari kudeta. Berbicara mengenai Dekret Soekarno berarti berbicara mengenai kudeta. Kenapa? Karena ada dua hal penting. Satu, Soekarno bukanlah presiden dari satu negara yang merdeka dan berdaulat. Kedua, Soekarno menamakan dirinya sebagai Panglima tertinggi Republik Indonesia. Panglima Angkatan Perang, Panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia. Ini konsep kudeta. Dekret Soekarno pada tanggal 5 Juli 1929 di Jakarta benar-benar adalah konsep kudeta. Karena itu adalah otaknya sendiri. Sebagaimana Pancasila dirumuskannya, dia bikin juga dengan dekretnya. Pancasila dan dekret itu bersama-sama dalam konsep ideologi Soekarno. Jadi, Dekret Soekarno itu adalah bukti nyata dari kudeta. Untuk itu segala apa saja berhubungan dengan kudeta itu harus ditolak, harus dibuang. Karena itu bukan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan bangsa, bukan kepentingan negara. Melainkan itu adalah permainan politik busuk dan kotor dari Soekarno dengan ideologinya sendiri. Pancasila dan Dekret Soekarno itu ideologi Soekarno sendiri. Itu ide Soekarno sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kepentingan masyarakat. Sekali-kali tidak. Ya. Proklamasi, likuidasi, dekret, dan Panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia. Itu semua buktinya bahwa, termasuk Pancasila, 5. Itu semua buktinya bahwa ide atau ideologi Soekarno dimunculkan. Itu tidak ada kepentingan dengan masyarakat. Itu tidak ada kepentingan dengan bangsa. Itu tidak ada kepentingan dengan rakyat. Tidak ada rakyat Indonesia yang menyetujui apa yang dimaksudkan oleh Soekarno dengan istilah pembubaran negara Federasi Republik Indonesia, ya, dengan istilah dekretnya, dengan istilah Pancasilanya. Tidak ada. Itu idenya sendiri. Untuk itu kepada pemerintah Indonesia hari ini,
yang di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ingatlah dan sadarlah bahwa segala apa saja yang berhubungan dengan Indonesia itu semuanya salah, bahkan palsu. Dekret Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 di Jakarta adalah bukti nyata dari konsep kudeta. Ya, itu tidak ada hubungan dengan kepentingan masyarakat atau negara atau bangsa, sekali-kali tidak. Untuk itu kalau ada satu orang profesor doktor yang mengakui dekret itu sebagai hal yang penting dan bagus bagi Indonesia, maka profesor doktor itu goblok, tolol. Ya, siapapun juga Anda, kalau menggunakan konsep dekret Soekarno sebagai landasan berbangsa dan bernegara, kalian semua adalah manusia-manusia kriminal. Setuju dengan kudeta Soekarno. Dekret itu adalah bukti dari kudeta Soekarno. Sekali lagi beta ingatkan kepada semua cendekiawan, profesor, doktor, para jenderal-jenderal dari 4 angkatan, TNI, Polri, AURI, Angkatan Darat. Ingatlah bahwa dekret Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 di Jakarta itu yang sekarang menghasilkan KUHP, Undang-Undang 45, Pancasila dan segala macam. Itu konsep dekret kudeta Soekarno. Dia mengkudetakan bangsa dan negaranya sendiri. Dia mengkudetakan negaranya sendiri. Dia mengkudetakan segala yang telah benar dan jelas, tepat, yang diakui oleh dunia internasional. Dia kudeta, dibubarkan semuanya. Dia bikin negara boneka dengan kemauannya sendiri. Indonesia alias RI dan NKRI itu adalah konsep negara boneka Soekarno. Itu negara Sontoloyo. Ya, menggunakan Undang-Undang 45 dan KUHP 58 yang asalnya dari dekret Soekarno untuk menjamin RI dan NKRI, konsep kudeta. Dalam hal ini, beta menghimbau kepada para hakim dan jaksa teristimewa Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, apalagi menteri kehakiman di Jakarta dan menteri-menteri yang punya potensi besar buat Indonesia itu, Menko Polhukam, apalagi segala profesor doktor Indonesia yang ahli dalam bidang sejarah dan hukum, teristimewa kepada Profesor Dr. Mahfud MD dan Yusril Islam Mahendra, termasuk juga Profesor Dr. Hikmahanto. Kalian inilah sebenarnya penipu dan pembohong untuk dunia ini. Bukan saya buat Indonesia, tapi dunia. Dekret Soekarno itu benar-benar ada kudeta. Ya, kenapa kalian tidak bongkar ini? Kenapa kalian tidak menjelaskan ini? Apa kepentingannya? Apa keuntungannya? Apa maksudnya dengan kudeta, dengan dekret itu? Sama juga dengan Pancasila. Sama juga dengan pembubaran. Itu sama semuanya. Apakah itu kepentingan masyarakat? Apakah itu kepentingan rakyat? Barang siapa mengatakan bahwa itu untuk kepentingan masyarakat atau rakyat, itu orang bodoh dan orang paling kurang ajar. Itu profesor bodoh, profesor tolol. Ya. Sama halnya dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Hasan Wirayuda, mantan Menteri Luar Negeri. Dia bilang bahwa berdasarkan proses kesepakatan dekolonisasi. Dengar? Itu pernyataan Dr. Hasan Wirayuda. Ini saya tahu orang ini sekolah di mana. Berdasarkan proses kesepakatan dekolonisasi, maka semua bekas kolonial Belanda adalah wilayah Republik Indonesia. Di mana ada wilayah Republik Indonesia? Hei engkau manusia-manusia goblok dan tolol, di mana ada Republik Indonesia? Kalau itu tidak melalui persetujuan internasional atau Renville yang dimaksudkan dalam 9 perjanjian penting internasional. Kenapa engkau sebodoh itu dan penipu sekejam itu? Menteri-menteri penipu, menteri-menteri sontoloyo, kurang ajar, otak semua perpencuri, korupsi, akhirnya ngomong seenak saja. Di mana ada Republik Indonesia? Kapan keadaannya Republik Indonesia? Kurang ajar menteri-menteri Indonesia ini. Tipu daya semuanya. Akibatnya orang lain disalahkan. Ya. Bagaimana mungkin engkau bisa berani katakan bahwa Republik Maluku Utara itu salah? Bagaimana engkau bisa bilang Papua itu salah? Bagaimana engkau bisa bilang Aceh itu salah? Bagaimana engkau bisa bilang Permesta itu salah? Ingatlah bahwa berbicara mengenai Indonesia berarti berbicara mengenai konsep sejuta kejahatan. Ya.
Dan dalam konsepsi kejahatan itu terdapat satu nomor di antara 10 bahagiannya atau nomornya itu yang disebut dengan negara Pancasala. Negara Pancasala itu terdiri dari satu, apa itu Indonesia? Apa itu Indonesia? Dan dari mana katanya Indonesia itu? Dan kepada siapa Indonesia itu dimaksudkan? Itu nomor satu dari Pancasala. Dua, Indonesia menjadi ada berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Dan apabila kalian meninggalkan, melarikan diri dari 9 perjanjian penting internasional itu atau menolaknya, maka terjerumuslah kalian semua ke dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia itu negara palsu, ilegal, konstitusional, serta skandal kelewatan, dan pemerintahnya adalah pengkhianat PBB. Itu nomor 2 dari Pancasala. 3, Indonesia itu negara 3 dimensi dan 5 dis. Indonesia itu negara 3 dimensi dan 5 dis. 3 dimensi, 1 diakui, 2 dibubarkan, 3 dipalsukan. Coba bayangkan. Ini negara model apa yang kalian bicarakan sekarang? Indonesia itu terdiri dari negara 3 dimensi dan 5 dis. 1 diakui berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. 2 dibubarkan berdasarkan 14 jenis kejahatan Soekarno, ditambah lagi dengan 12 kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang dibacakan oleh Jokowi pada tanggal 11 Januari 2023 di Istana Merdeka Jakarta, yang kemudian disimpulkan menjadi GBHN dan 4 pilar bernegara. Itulah konsep dari 14 jenis kejahatan Soekarno untuk RI dan NKRI. Yang 3, kepalsuan. Nama RI dan NKRI itu palsu. Kebangsaan dan bernegara. Tidak ada Indonesia di atas muka bumi ini. Tuhan tidak pernah menciptakan satu bangsa, satu negara, satu wilayah di atas muka bumi ini dengan sebutan Indonesia. Lalu kenapa kalian bicara Indonesia enak saja? Nah, pertanyaannya yang pertama, apa itu Indonesia? Dari mana katanya Indonesia itu? Dan kepada siapa Indonesia itu dimaksudkan? Coba jelaskan. Ya. Dan keempat, petisi. Petisi dari Komite Nasional Pembela Martabat Bangsa Indonesia kepada pemerintah kerajaan Belanda untuk memintakan pengakuannya kepada RI merdeka pada tanggal 7 Agustus 1945. Apakah benar RI merdeka proklamasi pada tanggal 7 Agustus 1945? Ada bukti nyata dalam catatan teks proklamasi itu bahwa RI proklamasi? Ya. Lalu kalau dia meminta merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, tipu double tipu semuanya. Ya. Akhirnya pemerintah kerajaan Belanda menolak, karena pemerintah Belanda bilang bahwa sudah diakui pada tanggal 27 Desember 1949 dan hanya satu kali saja dan untuk selamanya. Hanya satu kali saja dan untuk selamanya. Dan itu artinya negara RIS masih tetap ada. RI dan NKRI tidak pernah ada. Itu negara palsu, ilegal, dan konstitusional serta skandal kelewatan. Ya. Petisi membuktikan bahwa Indonesia adalah negara palsu, ilegal, dan konstitusional serta skandal kelewatan. RI dan NKRI adalah bukti nyata dari negara yang dibangun dalam negara, jenis negara, dan merusak negara. Untuk itu, kepada Presiden Prabowo dan semua anggota kabinetnya dan parlemennya di Senayan Jakarta, sadarlah. Apa yang kalian perjuangkan atau kalian bicarakan atau yang kalian pertahankan selama ini, semuanya tipu daya, semuanya bohong, semuanya. Itu negara kudeta, negara sontoloyo itu Indonesia. Yang kelima, tidak ada keadilan di Indonesia itu selain dari tuduhan-tuduhan palsu yang hanya untuk membawa kemenangan, keuntungan atau kepentingan bagi penguasa Jawa dan Jakarta. Tidak ada keadilan di Indonesia selain dari tuduhan-tuduhan palsu hanya untuk kepentingan penguasa Jawa dan Jakarta. Ya. Selama 74 tahun ini sampai 75 tahun sekarang ini, yang berkuasa siapa? Jawa, tapi bilangnya Indonesia. Selama 75 tahun ini yang berkuasa siapa? Jawa, tapi dibilangnya Indonesia. Sementara Indonesia sudah dibubarkan. Kalau kalian menempatkan makna separatis sebagai aturan dan konsep yang paling membahayakan, ya kalian pergi ke Papua bunuh tembak di sana gara-gara makna separatis. Lalu bagaimana dengan pembubaran? Di mana ada Indonesiamu? Presiden Prabowo, beta mau bertanya kepada Anda. Yang dimaksudkan Indonesia itu yang mana? Ya.
Indonesia mana yang kalian maksudkan? Masih ada ke Indonesia atau tidak? Dan kalau ada di Indonesia yang mana? Indonesia ada sekarang ini itu negara palsu, Indonesia palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kedaulatan. Untuk itu jangan ngomong gede. Kata mau berperang di Malaysia, kalah sebelum perang. Ya. Kalian kalah. Makanya sudah bertahun-tahun lalu beta sudah bilang, segera berhubungan, cari perhubungan yang baik dengan pemerintah Republik Maluku Selatan. Bicara ini soal yang baik-baik. Kalian tidak akan bakalan menang. Kalian akan mengalami kesulitan, double kesulitan dan kesulitan terus. Beta sudah dari tahun 2023 beta sudah mulai keluarkan kata-kata celaka buat Indonesia. Dan sampai hari ini tidak bisa lagi terlepas. Kebinasaan dan kecelakaan hanya adalah bagian dari pemerintah Indonesia dan Indonesia. Siapa ke Indonesia? Dia akan menderita. Maukah engkau menyebut dirimu sebagai Indonesia? Engkau akan menderita. Engkau akan susah. Ya. Semua yang menamakan diri Indonesia akan susah. Karena telah dikutuki. Tipu daya dan kebohongan sudah sampai waktunya. Iblis-iblis yang bercokol menggunakan otak-otak kalian sebagai manusia untuk melawan kebenaran akan binasa semuanya. Ya. Sekarang beta cuma hanya menuntut kembali ke ketua punya negara. Jangan putar kiri, jangan putar kanan, jangan omong kosong. Kalian tidak punya dasar hukum untuk bisa mempertahankan Republik Maluku Selatan sebagai wilayah Indonesia. Kalau menggunakan istilah proses kesepakatan dekolonisasi. Ya. Itu semua sudah termasuk dalam konsep sejuta kejahatan. Untuk itu kepada pemerintah Indonesia, melalui kesempatan ini beta mengingatkan kepada Anda sekalian agar berhati-hatilah dan sebaiknya kalian stop, berhenti dari tipu daya berbicara mengenai Indonesia. Berbicara mengenai Indonesia berarti berbicara mengenai tipu daya dan kebohongan. Tidak ada kebenaran di Indonesia. Tidak ada kebenaran di Indonesia selain dari tipu daya. Ya, tidak ada keadilan. Demikianlah bentuknya Pancasila yang mengandung 5 hal penting. 1. Apa itu Indonesia? Dari mana kata Indonesia itu dan kepada siapa Indonesia itu dimaksudkan? 2. Indonesia menjadi ada berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Dan apabila 9 perjanjian penting internasional tidak diabaikan, maka terjerumuslah kalian semua dalam 8 hal penting yang membuktikan bahwa Indonesia negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kedaulatan atau negara double standar. Dan pemerintahnya adalah pengkhianat PBB. 3. Indonesia adalah negara 3 dimensi dan 5 dis. Ya. Diakui, dibubarkan, dipalsukan. Ya. Lalu 5 dis itu apa? Orientasi hukum, disorientasi hukum, distrust, ya, disobedience, ya, disintegrasi. Dan yang kelima, superiority skandal. Indonesia tidak punya kebenaran. Tidak ada sedikit pun kebenaran pada Indonesia. Berbicara mengenai Indonesia semuanya salah semuanya. Tidak ada satu pun kebenaran. Tidak ada satu pun kebenaran. Ya. Yang keempat, petisi. Petisi kepada pemerintah kerajaan Belanda untuk mengakui Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Di mana ada Indonesia? Di mana Republik Indonesia merdeka? Proklamasi. Tipu-tipu bohong-bohong. Ya. Dengan status doktor dan profesor, tulis itu supaya orang dengar dia doktor, ngawur bodoh. Ya. Omong kosong, tipu daya semuanya, bohong-bohong semuanya. Berbicara mengenai Indonesia berarti berbicara mengenai konsep sejuta kejahatan. Yang kelima, tidak ada keadilan. Ya. Tidak ada keadilan. Bagaimana ada keadilan? Segalanya kacau balau. Penggunaan hukum yang asalnya dari Soekarno itulah kudeta. Indonesia sekarang ini adalah Indonesia kudeta. Nanti beta akan jelaskan. Segala yang menyangkut Indonesia sekarang ini itu konsep kudeta. Jangan omong kosong, jangan tipu daya. Ya. Ini kalau sampai di pengadilan internasional bagaimana? Kamu orang kacau balau atau tidak? Diusir atau tidak? Selama ini kamu orang gagah di medan internasional, ya, persidangan PBB dengan omong gadis-gadis omong kosong yang muncul di sana dengan istilah-istilah sontoloyo,
bodoh. Sekolah tinggi-tinggi tapi otaknya kadrun, otaknya bodoh karena diajar oleh manusia-manusia kadrun, profesor-profesor kadrun yang mengajar sejarah dan hukum. Akibatnya sampai di persidangan PBB omong seperti ayam tanpa kepala semuanya. Indonesia negara merdeka, siapa yang bilang? Ngaur kau. Profesor bodoh kalau menceritakan, mengajarkan kepada sekolah bilang bahwa Indonesia negara merdeka. Hei, engkau profesor, engkau bodoh. Guru-guru bodoh kalau mengajar Indonesia negara merdeka. Ya. Indonesia bukan negara merdeka. Indonesia negara palsu, ilegal, unconstitutional serta skandal kelautan atau negara double standar. Ya. Coba siapa di antara kalian yang ahli hukum dan sejarah, siapa yang bisa menentang apa yang beta katakan? Coba. Ya. Nanti semua orang dengar apa yang kalian katakan, benar atau tidak. Tipu daya semuanya. Selama 70 tahun tipu daya keluar dari mulut dan otak kalian. Tidak ada sedikit pun kebenaran. Soekarno penipu, Soeharto penipu, Habibie penipu, Wahid penipu, SBY penipu, Megawati penipu, Jokowi penipu. Prabowo sekarang mau penipu lagi, ikutan. Nah, tetapi jangan lupa, beta sudah bilang, Indonesia sekarang ini seperti kapal tua, ya, yang bocor kiri kanan. Kalau tinggal las sini bocor, las sana bocor, las sini bocor, las sana bocor. Ini menang cet, lalu lihatnya bagus, menang poles, lihatnya kapal bagus, bocor. Indonesia ini ada sama dengan sebuah kapal bocor, kapal tua yang bocor. Lalu bikin bagus ini undang-undang ini, bikin bagus undang-undang itu. Guru perempuan asal NTT yang mati di Papua adalah kesalahan pemerintah Indonesia. Guru perempuan asal NTT yang ditembak mati di Papua Barat itu adalah kesalahan pemerintah Indonesia. Apapun alasannya, itu kesalahan pemerintah Indonesia. Jangan salahkan OPM, jangan salahkan Tentara Nasional Papua Barat. Itu semua salah pemerintah Indonesia. Papua Barat bukanlah wilayah Indonesia. Ya, karena Indonesia sendiri bukanlah bangsa dan negara merdeka dan berdaulat. Itu negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kelautan atau negara double standar. Siapa di antara kalian berani menentang pernyataan beta ini? Siapa? Ya. Selama ini kalian tipu ketoran yang istilah bodoh. RI dan NKRI negara merdeka. RI dan NKRI adalah negara harga mati. Mampuslah kalian dengan harga matimu. Ya. Cilakalah kalian semuanya. Kirim tentara pergi ke Papua untuk menjarang orang Papua. Ya kalau ditembak mati ya mampuslah. Kesal orang mau kesal OPM bagaimana? Kalian sendiri pergi cari. Kalau kalian pergi cari ya ditembak ya mampus. Mau apa lagi? Dia omong kosong di mata rakyat. Dia bilang makar separatis. Kalau bilang makar separatis lalu pembubarannya bagaimana? Nah, kalau begitu, sekarang Indonesia sekarang ini diakui oleh internasional atau tidak? Mana pengakuannya? Mana bukti pengakuannya? Coba. Mana surat akte penyerahan kedaulatannya? Legitimasi kedaulatan Indonesia dulu di mana? Dulu apa tuh? Iya saja. Ngaur, pemerintah bodoh. Ya. Mesti ada hitam atas putih yang membuktikan bahwa penandatanganan pengakuan Indonesia negara merdeka dan berdaulat. Kalau tidak ada itu tidak bisa. Jangan omong kosong. Lihat kondisi di Palestina. Soal bendera itu di PBB. Terus bagaimana? Negara Nusantara tidak diakui. Sekalipun jiwanya banyak, tidak diakui. Lucunya Indonesia diakui. Bagaimana cara pengakuannya? Ya. Mari kita bongkar. Di pengadilan internasional coba buktikan bahwa Indonesia diakui. Mari. Cara pengakuannya bagaimana? Ya. Jangan tipu-tipu, jangan bohong-bohong. Bicara kebenaran. Indonesia diakui itu apa dasar hukumnya? Ada atau tidak? Kalau tidak ada jangan omong kosong. Beta menuntut dari Profesor Dr. Mahfud MD
Profesor Dr. Hikmahanto, Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra, ahli hukum dan sejarah dan ketatanegaraan. Benarkah Indonesia yang ada sekarang ini itu negara merdeka berdaulat atau tidak? Jangan bohong, jangan tipu. Omong kosong semuanya. Berbicara mengenai Indonesia merdeka dengan RI dan NKRI, padahal pikirannya ingat dulu tahun 45. Itu kan cerita bodoh. Tahun 45 ada apa? Tidak dapat diakui, tidak dapat tidak masuk akal. Segala yang menyangkut konsep 45 tidak masuk akal internasional. Makanya Belanda harus turun tangan. Kemerdekaan Indonesia itu adalah berdasarkan 9 perjanjian penting internasional, bukan karena Soekarno Soeharto. Muhammad Hatta, sekali-kali tidak. Indonesia menjadi ada di atas muka bumi ini berdasarkan 9 perjanjian penting internasional. Ya. Bukan karena kemauan Soekarno atau Muhammad Hatta. Itu tidak, itu diminta bertanggungjawab. Ya. Diminta bertanggungjawab kalau Muhammad Hatta dan Soekarno tidak mengakui, menyetujui 9 perjanjian penting internasional, maka tidak bisa merdeka. Ya. Yang membuat pengakuan persetujuan Indonesia merdeka berdasarkan 9 perjanjian penting internasional bukan Soekarno dan Hatta, tetapi Sultan Hamid II dari Kalimantan Barat, dari Pontianak. Kenapa Soekarno bilang dia salah? Untuk itu orang-orang Kalimantan jangan lagi mau dibodohi oleh permainan politik bodoh dari Jawa dan Jakarta. Indonesia merdeka itu oleh karena penandatanganan sah dari Mayor Jenderal Sultan Hamid II dari Pontianak, Kalimantan. Tanpa adanya Mayor Jenderal Sultan Hamid II, Indonesia tidak bisa merdeka karena sesuai dengan 9 perjanjian penting internasional. Ya. Setelah merdeka 50 hari setelah itu sudah Soekarno bubarkan. Dia kurang ajar atau tidak? Dia sudah bubarkan baru proklamasi RMS, dia bilang RMS makna separatis. 9 tahun setelah pernyataan kudetanya itu, dia bilang RMS salah. Ini orang-orang gila semua nih. Kita mengangkat manusia-manusia gila jadi pemimpin di Indonesia. Semua pemimpin di Indonesia itu orang gila, orang otak bengong semuanya, kadrun. Ya. Omong gede, akibatnya apa? Lubang kapal, bocor sana, bocor sini, curi sana, curi sini, korupsi sana, korupsi sini. Beta setiap hari menentang pemerintah Indonesia untuk berdiri atas kebenaran. Jangan salah, beta membicarakan kebenaran. Kalian harus kembali kepada kebenaran. Jangan tinggal dalam penipuan dan kebohongan. Nanti cilaka dan binasa. Beta sudah bilang pada tanggal 1 April, Indonesia ini adalah negara terkutuk dan cilaka. Melangkah dari itu, binasa kalian semuanya. Semoga pernyataan beta hari ini tanggal 6 April 2025 membawa kalian semua kepada kesadaran yang luar biasa supaya diberkati oleh Tuhan. Kalau tidak, cilaka. Jadi bukan soalku, soal kalian dengan Tuhan. Sadar atau tidak? Ya. Kalian mesti berterima kasih buat saya, bahwa beta ingatkan kalian untuk kembali kepada kebenaran. Kalau melangkah tinggal kebenaran, binasa. Perhatikan beta punya kata-kata di dalam sekarang ini. Beta ingatkan kalian untuk kembali kepada kebenaran. Sadarlah dan kembali kepada kebenaran. Minta ampun kepada Tuhan dan kembali kepada kebenaran. Ya. Lepaskan hak kebangsaan, kenegaraan, negara Republik Perusatan supaya kalian bebas. Kalau tidak, sampai anak cucumu sebelum Tuhan datang, anak cucumu menderita. Bukan hanya banjir, gempa dan tsunami hancur ke kalian semuanya dari segala segi, teristimewa di Jawa. Ya. Demikianlah pernyataan beta hari ini untuk mengingatkan pemerintah Indonesia untuk segera kembali kepada Tuhan. Ya, dan kalau kembali kepada Tuhan harus belajar untuk kembali untuk mencintai kebenaran. Jangan salahkan beta yang salah. Kalian yang bersalah. Ya. Tipu daya, pembunuhan dan termasuk dalam konsepsi kejahatan itu bukan salahku. Beta tidak tercampur dalam hal itu. Beta hanya mengingatkan kalian. Beta baca retita buat kamu harus pendengar bahwa kebenaran yang kalian abaikan, kalian pertiadakan akan menghancurkan kalian semuanya. Percaya atau tidak, nanti lihat saja apa yang terjadi. Dari beta, Bung Anies Waridusa, pemimpin tertinggi,
dari Badan Pertahanan Kedaulatan Republik Maluku Selatan. Dan terimalah salam kebangsaan kami. Mena Muria. God bless RMS.